Teman-teman sekalian, jadi ada satu keluarga besar punya satu perusahaan, gitu ya. Kemudian perusahaan itu tuh dipegang sama abang yang paling sulung. Nah, satu waktu abang yang paling sulung nih meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak gitu. Nah, selama ini perusahaan ini juga banyak dibantu sama istrinya juga. Jadi ini keluarga nih sesudah si abangnya meninggal, mereka rapat tentang siapa yang akan menikahi jandanya abang mereka, biar perusahaan itu nggak kemana-mana gitu pengaturannya. Akhirnya kemudian si adik-adik ini pada rapat, mereka kemudian mikir siapa nih ya yang mau kita nikahkan sama jandanya abang kita ini. Nah, itu nggak ada yang sudah sampai di usia nikah dan belum menikah gitu ya, selain ponakannya, jadi anak salah satu adiknya. Kebayang dong paut umurnya. Jadi yang janda ini umurnya di atas 40-an tahun gitu ya, kayak 40 sekian tahun. Siang anak ini yang mau dinikahkan ini, ponakannya umurnya baru 20-an tahun. Kata ayahnya, udah nah ini demi untuk urusan berlangsungannya perusahaan, udah deh kamu yang penting kawin dulu aja, ntar nanti kalau kamu belakangan pengen nikah lagi nggak apa-apa, nanti kita cariin belakangan, tapi yang pasti kamu nikah aja sekarang dulu. Dipaksa teman-teman, akhirnya kawin juga udah dengan paksaan dari keluarganya nih, habis selesai masa iddah tentu aja ya, selesai kawin. Tahun 2 tahun 3 tahun baik-baik aja tuh rupanya gitu kan, sampai 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian yang perempuan umurnya udah 60 tahunan, sakit-sakitan. Akhirnya keluarganya kesian, dia panggil bapaknya nih, manggil anaknya nih. Dia bilang kayak gini nih, "Nak, sekarang ini kan istri kamu kami dengar mulai sering sakit-sakitan tuh. Kami mikirin kesiannya sama kamu nih, umur kamu kan masih 40 tahun. Sementara dia udah 60-an tahun. Nah, kalau kamu mau, nak, kamu tinggal sebut aja perempuan mana yang kamu mau, biar nanti kami melamarkannya untukmu. Tenang aja, kamu gak usah ngerasa gak enak sama istri kamu. Nanti kita akan mintain ibu kamu, saudara-saudara, tante-tante kamu yang lain untuk bicara sama dia. Insya Allah dia perempuan baik-baik kok, pasti ngizinin kamu lah untuk mendua gitu, maksudnya ya, untuk poligami gitu." Si anak jawabnya kayak gini, "Enggak ayah, saya enggak mau. Ya ampun ya, saya enggak akan pernah bisa menjumpai perempuan seperti dirinya. Saya enggak akan sanggup untuk menduakan dia. Dan saya juga merasa cukup sama dia." "Kenapa gitu?" Dia bilang, "Saya menjadi suaminya sampai sekarang tidak pernah mendengar dia berkata tidak pada saya." Ini pasti karena mereka udah paham bahwa suami adalah jalan surganya. Karena dia sangat paham bahwa hidupnya adalah antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya akan menanyai saya tentang bagaimana cara saya memperlakukan suami saya. Adapun suami saya caranya memperlakukan saya tidak akan menjadi pertanyaan Allah pada saya. Maka saya tidak akan peduli kepada apa yang tidak menjadi pertanyaan saya, dan saya hanya akan fokus kepada sesuatu hal yang akan saya dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia bilang dari awal saya menikah dengannya, tiap saya lihat mukanya dia senyum. Keren banget gak sih?